Cerita dimulai ketika Wuhyol ingin menggigit Inhe namun gadis itu malah menggigit balik, sehingga Wuhyol merasa kesakitan bahkan tergeletak pingsan. Inhe terkejut karena Wuhyol pingsan tak sadarkan diri, lalu karena khawatir dia pun mengecek pernafasan dan jantung Wuhyol, namun ia syok karena tak mendengar detak jantung dari pria itu. Inhe membawa Wuhyol ke rumah sakit dan pria itu langsung ditangani oleh tim medis. Dokter memberikan pertolongan pertama namun detak jantung Wuhyol tak terdeteksi oleh alat, sehingga dokter pun menyerah dan mengumumkan kematian Wuhyol. Inhe terkulai lemas mendengar Wuhyol sudah mati, entah syok karena Wuhyol atau takut dirinya menjadi pembunuh. Wuhyol yang sebenarnya gak mati dan cuma pingsan pun sadar, namun ia bingung ada di mana saat ini. Ia samar-samar mencium bau darah yang ternyata dari pasien sebelah. Wuhyol menyadari bahwa saat ini ia masih seorang vampir karena bisa mencium aroma darah. Dokter yang melihat Wuhyol bangun pun langsung terkejut, begitu juga dengan Inhe yang langsung mengeceknya. Inhe ketakutan saat Wuhyol mendekatinya, dan Wuhyol pun mengatakan ingin pulang. Inhe sebenarnya masih khawatir Wuhyol kenapa-napa, dan karena merasa bertanggung jawab ia pun membayar tagihan rumah sakit yang mahal karena Wuhyol tak diketahui identitasnya. Wuhyol merasa dirinya memalukan karena bisa-bisanya pingsan karena digigit manusia, dan Inhe menilai Wuhyol seharusnya ia bawa ke kantor polisi karena masuk rumah orang tanpa izin. Wuhyol ingin segera pulang untuk membahas dirinya yang bangun lebih awal, dan meminta ditunjukkan jalannya karena ia tak tahu jalan pulang. Inhe menilai Wuhyol ini bicara ngawur, dan Wuhyol menegaskan bahwa dirinya adalah majikan dari nenek moyang Inhe, yang seharusnya dibangunkan 100 tahun tepat dan menjadi manusia. Inhe mengklaim tak tahu apa-apa soal itu, dan keduanya saling berdebat mengenai apa yang mereka alami. Saking kesalnya Inhe naik taksi meninggalkan Wuhyol sendirian, sehingga Wuhyol panik karena tak tahu jalan pulang. Wuhyol berkeliling ke berbagai tempat, dan merasa dunia sudah berubah sejak 100 tahun sebelum dia tidur. Ia berjalan dengan putus asa, dan tak sengaja melihat ke cermin sebuah gedung. Wuhyol melihat bayangan dirinya yang gak begitu jelas, dan dia merasa dirinya saat ini adalah setengah vampir dan setengah manusia karena masih punya insting mengisap darah. Saat ini Wuhyol yang tak mengenal dunia pun bingung sekaligus kagum dengan gemerlapnya dunia saat malam. Ia sedang tersesat tak tahu jalan pulang, sementara dua anak buahnya yaitu Dongsop dan Sanghe saat ini ada di rumah tua itu. Keduanya bersiap-siap untuk merayakan kebangkitan Wuhyol, namun mereka terkejut karena peti mati tempat Wuhyol tidur sudah terbuka dan tak menemukan Wuhyol di sana. Dongsop khawatir terjadi sesuatu, sedangkan Sanghe terlihat santai dan menduga Wuhyol kabur karena menyesal sudah jadi manusia. Saat ini Wuhyol sedang merasa lemas karena lapar dan butuh darah. Ia melihat seekor kucing hitam dan mengira kucing itu adalah Tuan Yang Ngam, lalu ia pun mengikuti kucing itu. Inhe saat ini sedang mampir di apartemennya yang akan segera dirobohkan lalu mengambil barang-barang pentingnya. Sementara itu Wuhyol rupanya salah menduga kucing itu adalah Tuan Yang Ngam, yang ternyata itu hanyalah kucing liar biasa. Wuhyol bertanya pada ibu-ibu yang lewat di mana rumahnya dengan menyebutkan nama tempat hiburan malam miliknya dulu, namun mereka tak menemukannya. Untungnya Wuhyol ingat nama tempat yang dia yakini masih ada saat ini, dan ibu-ibu itu menemukan alamat yang Wuhyol maksud. Wuhyol menemukan alamat yang ternyata adalah penjahit tempat dia membuat jas dulu, dan dia begitu senang karena tempat itu dekat dengan rumahnya. Akhirnya Wuhyol pun bisa pulang ke rumahnya, dan merasa terharu setelah 100 tahun tak melihatnya. Wuhyol masuk lalu melihat isi rumah, dan ia senang karena rumah itu masih sama dengan saat ia tinggal tidur. Ia memakai jas miliknya dulu dan bermaksud tidur di peti mati itu lagi, namun saat ia melihat peti mati itu ia terkejut karena peti mati itu nampak hangus seolah-olah habis terbakar. Setelah itu Wuhyol dikejutkan dengan Inhe yang masuk ke rumah itu, lalu Inhe yang sudah capek meladeni Wuhyol pun meminta pria itu untuk segera pergi atau jika tidak ia akan melapor polisi. Wuhyol menolak dan mengklaim rumah ini adalah miliknya, lalu Inhe meminta bukti namun Wuhyol merasa bingung karena ia tak punya bukti apapun. Wuhyol menilai kunci itu adalah bukti karena kunci itu adalah benda yang ia berikan pada leluhur Inhe untuk menjaga rumah ini.
Inhe gak habis pikir dengan omongan Wuhyol yang menurutnya ngaco itu, dan Wuhyol bertanya apakah Inhe gak penasaran mengapa ada pria di peti mati. Inhe gak mau tahu dan mengusir Wuhyol, sehingga Wuhyol mau tak mau menceritakan mengenai dirinya dan mengapa berada di peti mati itu. Ia juga menceritakan bagaimana dia yang menderita saat berada di peti itu, yang selalu diganggu hewan liar bahkan hantu gentayangan. Inhe yang dari tadi mendengarkan pun tetap gak percaya sama sekali dan menilai Wuhyol itu konyol. Wuhyol kesal dan bertanya di mana ayah Inhe yang seharusnya menjelaskan semuanya pada putrinya ini. Inhe memberitahu mengenai ayahnya yang hilang sejak dulu, dan Wuhyol yang frustasi pun tak punya pilihan lain untuk membuktikannya. Wuhyol mencoba berubah menjadi vampir, menunjukkan wajah garangnya dan taringnya bahkan mencoba untuk terbang, namun semua itu gagal sehingga Wuhyol nampak konyol di mata Inhe. Ia mencoba mengendalikan Inhe, dan saat melihat mata Inhe, Wuhyol bisa melihat dengan jelas bayangannya di mata Inhe. Wuhyol merasa takjub dan memegang pipi Inhe, namun Inhe menjadi marah dan menilai Wuhyol itu mesum. Inhe mengusir Wuhyol dan mengancam untuk jangan pernah balik lagi. Wuhyol pun frustasi sekaligus lemah karena butuh darah, bahkan ia malu karena gak bisa melawan seorang gadis. Wuhyol bertanya-tanya di mana Sanghe dan Dongsok. Inhe melihat-lihat isi rumah dan penasaran bagaimana bisa ayahnya punya rumah seperti ini. Karena lapar, Inhe pun pergi ke minimarket untuk makan mie instan. Wuhyol yang lemas pun mencari-cari Tuan Yang Nam di dekat tempat sampah, dan Inhe yang melihat hal ini pun mengira Wuhyol sedang nyari makan di tempat sampah. Wuhyol yang melihat Inhe pun menghampiri gadis itu dan tergoda dengan mie instan milik Inhe. Inhe pun terpaksa memberi Wuhyol satu karena tak tega Wuhyol nyari makan di tempat sampah. Wuhyol yang baru pertama kali makan mie instan pun begitu lahap saat memakannya, dan merasa takjub dengan rasa yang tak pernah tahu sebelumnya. Dalam sekejap Wuhyol menghabiskan mie instan itu, dan entah kenapa Wuhyol menjadi mabuk kayak orang habis minum minuman keras. Wuhyol meracau gak jelas, bahkan ia memegang pipi Inhe dan berhalusinasi Inhe adalah Haesun kekasihnya dulu. Inhe yang awalnya panik pun menjadi kesal, dan meninggalkan vampir itu di sana. Saat bangun, Wuhyol begitu kesal karena Inhe meninggalkannya sendirian. Wuhyol melihat seekor kucing, namun ia cuek saja karena tak ingin tertipu lagi. Tak disangka kucing itu beneran Tuan Yang Nam, sehingga Wuhyol begitu senang bisa bertemu dengan pria itu lagi. Tuan Yang Nam langsung tahu bahwa Wuhyol gagal menjadi manusia, dan ia terkejut karena Wuhyol terlihat bukan seperti seorang vampir maupun manusia. Wuhyol menceritakan semuanya, termasuk peti matinya yang hangus menjadi arang. Tuan Yang Nam menilai peti itu sudah melaksanakan tugasnya, yaitu menyerap energi vampir milik Wuhyol sehingga peti itu pun terbakar dengan sendirinya. Wuhyol bertanya apa yang harus dia lakukan setelah ini, dan Tuan Yang Nam sendiri kepikiran bagaimana bisa peti milik Wuhyol dibuka oleh seorang manusia. Keesokan harinya Inhe yang mendengar kontrakannya hendak dirobohkan pun panik karena barang-barangnya masih banyak di dalam. Ia mencoba menghentikan para pekerja, namun mereka menolak berhenti karena sudah waktunya gedung itu dirobohkan. Para pekerja dengan seenaknya melemparkan barang-barang milik Inhe dari atas. Lalu Shindoshik yang berada di lokasi pun melihat hal ini dan kemudian memarahi para pekerja itu karena merasa terlalu kejam. Ia bahkan memerintahkan menghentikan penggusuran ini. Shindoshik terkejut wanita yang dia lihat adalah Inhe, begitu juga Inhe yang terkejut melihat Shindoshik di depannya. Rupanya keduanya dulu kuliah di universitas yang sama, di mana Shindoshik adalah seniornya Inhe. Shindoshik sepertinya menyukai Inhe, meski Inhe sendiri nampak cuek dan dingin pada pria itu. Saat ini keduanya berada di sebuah kafe. Shindoshik senang bertemu dengan Inhe lagi, yang terakhir bertemu sebelum Inhe lulus. Doshik yang mendengar semuanya pun merasa bersalah dengan apa yang Inhe alami terkait penipuan itu, dan merasa ini semua adalah tanggung jawabnya. Inhe membantah hal itu dan menilai ini adalah kesalahannya sendiri. Doshik ingin menawarkan Inhe bantuan namun Inhe menolaknya karena tak ingin terbebani. Doshik merasa Inhe masih seperti dulu, yang tak ingin menerima bantuan dari orang lain. Sebelum pergi, Doshik memberikan kartu namanya pada Inhe dan meminta Inhe menghubunginya jika butuh bantuan.
Doshik meminta anak buahnya untuk menyelidiki kasus penipuan yang menimpa Inhe dan menangkap pelakunya. Wuhyol balik ke rumahnya namun rumah itu dikunci. Ia penasaran Inhe pergi kemana, dan teringat dengan perkataan Tuan Yang Nam kemarin. Tuan Yang Nam menilai tak ada manusia yang bisa membuka peti yang berisi vampir di dalamnya, sehingga ia yakin Inhe bukan manusia biasa. Ia menyuruh Wuhyol untuk tetap berada di samping gadis itu dan mengawasinya, karena bisa saja Inhe adalah kunci dari semua ini. Wuhyol terus memanggil-manggil Inhe namun Inhe tak kunjung menampakkan diri. Hal ini membuat seorang wanita yang rupanya tetangga sebelah pun datang, yang mana wanita itu merasa ada yang aneh dari Wuhyol. Malam harinya, Inhe tak sengaja melihat pemilik kontrakannya alias si penipu. Ia meminta penjelasan pada pria itu, namun penipu itu pun kabur sehingga Inhe mengejarnya. Saat ini Wuhyol masih menunggu di depan rumah, namun setelah itu ia merasa ada yang aneh dengan lehernya. Rupanya bekas gigitan Inhe di leher Wuhyol tiba-tiba muncul. Saat ini Inhe sedang mati-matian mengejar penipu itu. Wuhyol yang merasa aneh pun bermaksud mencari Inhe, dan Wuhyol merasa Inhe berada di dekatnya dan bisa mendengar suaranya. Wuhyol ingin naik ke atap gedung agar mempermudah menemukan Inhe, dan ia pun mengambil botol yang berisi darah dari sakunya. Rupanya darah itu pemberian dari Tuan Yang Nam, yang mana manusia kucing itu tahu Wuhyol belum minum darah sejak terbangun. Tuan Yang Nam meminta Wuhyol bertahan sampai menjadi manusia, dan ia juga menyuruh Wuhyol untuk melindungi Inhe agar usaha Wuhyol selama ini tak sia-sia. Wuhyol pun meminum darah itu, dan seketika kekuatan vampirnya kembali. Ia langsung terbang menuju ke atap gedung, dan melacak keberadaan Inhe dari sana. Inhe sendiri saat ini berada dalam bahaya, di mana si penipu itu rupanya ingin melawan balik dan menyakiti gadis itu. Inhe mengancam akan melaporkan si penipu itu, dan si penipu itu marah dan bermaksud memukul Inhe dengan tongkat besi. Untungnya Wuhyol datang dan menendang penipu itu hingga tersungkur. Si penipu itu melawan balik, namun Wuhyol tak merasakan sakit meski penipu itu memukulkan tongkat itu padanya. Wuhyol dengan mudah merebut tongkat besi itu bahkan membengkokkannya dengan mudah kayak bengkokin kawat. Melihat hal itu si penipu bahkan Inhe sendiri terkejut. Si penipu yang ketakutan menyabet wajah Wuhyol dengan pisau, namun luka sabetan itu langsung sembuh saat itu juga. Wuhyol pun langsung melumpuhkan si penipu itu, kemudian ia melihat Inhe yang nampak ketakutan. Inhe bertanya apakah Wuhyol itu adalah vampir beneran, dan Wuhyol pun membenarkan hal itu lalu mengajak Inhe pulang. Dan disinilah episode kedua berakhir.